Ada berita menarik terkait tentang gugatan Rizik Syihab terhadap Presiden Jokowi yang kemarin sempat viral, akhirnya ditunda. Kenapa bisa ditunda? Ini alasannya. Sebagaimana yang diliput oleh Tribun Kaltim. Berita atau alasan sidang gugatan Rp 5.264 triliun Habib Rizik Syihab ke Jokowi ditunda. Istana kirim 2 wakil. Ini dipublikasikan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 jam 12 tadi siang. Sidang gugatan Rp 5.264 triliun Rizik Syihab ke Jokowi ditunda, Istana kirim 2 perwakilan. Sidang gugatan Rizik Syihab ke Presiden Joko Widodo dengan tuntutan sebesar 5.246 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus ditunda hingga 22 Oktober 2024. Penundaan ini karena berkas yang tidak sesuai dari pihak Presiden pada hari Selasa tanggal 8 bulan 10 2024. Hal itu buntut pelaporan Habib Rizik Syihab yang ditujukan ke pribadi Joko Widodo, bukan ke pemerintahan. Jadi menurut berita yang beredar, tuntutan itu tidak ditujukan kepada Presiden Joko Widodo selaku presiden, tapi terhadap pribadi Pak Joko Widodo. Namun dari pihak Presiden yang hadir merupakan Kementerian Sekretariat Negara, bukan pribadi Joko Widodo. Oleh karena itu, hakim mengundur sidang untuk pihak tergugat pelengkapan berkas-berkas persidangan. Jadi alasan itu ya, sidangnya ditunda. Yang dimaksudkan Rizik Syihab itu adalah gugatan terhadap Presiden Pak Joko Widodo, bukan gugatan terhadap Pak Joko Widodo sebagai presiden. Terpisah, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratekno mengatakan pihaknya sudah mengutus 2 orang untuk mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang gugatan Habib Rizik ke Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun Jokowi digugat Habib Rizik sebesar Rp 5.426 triliun. Ya, itu sudah, kan kita sudah mengirim perwakilan untuk mewakili Pak Presiden Jokowi di sidang. Tadi kan hadir 2 orang dari kami untuk hadir di sidang, ujar Pratekno di Komplek Istana, Jakarta pada Selasa tanggal 8 bulan 10 2024. Pratekno mengatakan pihak istana hanya akan mengikuti proses persidangan. Untuk hari ini, kata dia, sidang gugatan Rizik Syihab ditunda. Jadi alasan penundaan adalah karena itu tadi, Rizik Syihab dan kawan-kawan itu menuntut uang tersebut kepada pribadi Pak Jokowi, bukan kepada Pak Jokowi selaku presiden. Jadi di sini kita menjadi bingung ya. Kalau yang dituntut itu Pak Jokowi secara pribadi, bukan selaku presiden. Nah, terus apa kaitannya dengan negeri ini? Kemudian alasan-alasan itu juga sangat aneh. Karena sebagaimana yang sudah berulang kali diliput di berbagai media, alasan Rizik Syihab menggugat Presiden Joko Widodo itu yang pertama janggalnya itu adalah menggugat perseorangan Pak Jokowi, bukan atas sebagai presiden, tapi secara pribadi. Jadi bisa bisa dipahami ya. Pak Jokowi ini adalah sosok presiden. Nah, kok yang digugat itu pribadinya Jokowi, bukan presidennya. Sehingga ketika perwakilan dari Presiden Jokowi ini datang ke persidangan, hal itu tidak diterima dan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh persidangan. Artinya si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu menginginkan perwakilan dari Pak Jokowi, perwakilan dari pribadi Pak Jokowi, bukan perwakilan yang mengatasnamakan lembaga negara. Menurut penggugat, Jokowi sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014,
dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme sarana dan prasarana ketatanegaraan. Sebut penggugat dalam siaran pers pada Selasa. Jadi janggal dan aneh apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Anehnya itu menggugat Pak Jokowi dengan tuntutan uang 5.000 triliun tadi. Tapi yang digugat itu adalah pribadinya Pak Jokowi, bukan selaku Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi coba Anda nalar, coba Anda pikir. Ini yang digugat ini bagaimana maksudnya? Kok yang dituntut itu pribadinya Pak Jokowi, bukan Jokowi sebagai presiden? Karena di situ tadi persidangan itu ditunda karena perwakilan yang datang dari Pak Jokowi adalah perwakilan yang masih menggunakan atribut pemerintahan. Artinya hal itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pihaknya si Rizik Syihab. Kemudian janggal juga itu adalah menganggap bahwa Pak Jokowi sering melakukan kebohongan, mulai dari gubernur hingga pencalonan presiden. Nah sekarang balik kita bertanya, Habib itu sudah sejak kapan mengaku sebagai cucu Nabi? Sudah sejak kapan para Habib mengaku sebagai dzurriyyah Nabi? Kemudian pertanyaan berikutnya, mereka sudah mengaku sebagai cucu Nabi, mereka sudah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kemudian belakangan terungkap fakta bahwa ternyata berdasar kajian ilmiah, para Habib ini termasuk Rizik Syihab, ternyata nasabnya tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah, ternyata ada Habib Utsman bin Yahya yang dulu menjadi anteknya penjajah Belanda. Dan Habib Utsman bin Yahya adalah bagian dari para Habib yang ada di Indonesia ini. Kemudian berdasar tes DNA, haplogrup para Habib, haplogrupnya itu G. G itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Sehingga dari semua hal tersebut, kalau si Rizik Syihab dan kawan-kawan menganggap bahwa Pak Presiden Jokowi itu orang yang berbohong sejak dari masa menjabat sebagai gubernur hingga menjadi presiden, lantas, sebutan apa yang pantas bagi Habib yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata semua itu tidak terbukti? Bukankah ini juga kebohongan yang sangat luar biasa? Kebohongan yang sangat merugikan masyarakat di negeri ini. Kebohongan yang sangat merugikan bangsa ini. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban dari kebohongan ini? Berapa banyak orang yang sudah terlena, orang yang sudah tunduk patuh hormat kepada Habib cuma karena menganggap mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Berapa banyak orang yang sudah mengeluarkan harta benda demi memuja dan menghormati para Habib ini. Sehingga di sini kalau di logika apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan atas gugatan terhadap Pak Presiden Jokowi itu sebenarnya adalah bumerang bagi mereka sendiri. Artinya mereka ini menuduh Pak Jokowi berbohong, tapi mereka sendiri adalah pelaku kebohongan tersebut. Pelaku kebohongan yang sangat membahayakan umat muslim di negeri ini. Jadi di sini ya harus digarisbawahi bahwa kita orang Indonesia, orang Nusantara, jika dihadapkan dengan posisi yang seperti ini, kita pasti akan mendukung Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi adalah orang pribumi Nusantara. Pak Jokowi adalah asli orang Indonesia. Sementara Rizik Syihab adalah keturunan imigran dari Yaman. Mereka cuma pendatang, mereka cuma imigran. Sehingga tidak pantas jika yang namanya tamu kok sampai berani menggugat sang tuan rumah. Dan kembali ke persoalan tentang kebohongan tadi. Coba Anda logika. Rizik Syihab dan kawan-kawan menganggap Pak Jokowi berbohong. Sekarang balik kita tanya kepada mereka. Mereka para Habib selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi.
Tapi ternyata semua itu tidak terbukti. Jadi sebenarnya siapa yang berbohong?